Oke. Nah, nanti pertemuan ini akan saya record ya. Nanti akan saya upload ya. Baik. Demikian. Nah, ini untuk materi pertemuan kita hari ini tentang bagaimana menentukan analisis statistik dasar. Teman-teman kalau mau off cam juga nggak apa-apa. Nanti disimak lagi penjelasan saya di Adlink ya. Nah, kemudian ketika kita melakukan penelitian pangan intervensi, biasanya ada beberapa kesalahan, terutama kalau misalkan mahasiswa ya. Kesalahannya misalkan dia pakai ANOVA, tapi dia tidak tahu syarat datanya tuh apa. Dan ini tuh biasanya muncul pada saat ujian. Untuk bagian ini lebih fokus akan menjadi bobot besar pada ujian hasil, bukan proposal. Kalau proposal biasanya lebih banyak ditanya rencana, metode penelitiannya dan lain sebagainya. Tapi ketika sidang hasil, teman-teman akan banyak ditanya bagaimana metode uji statistiknya. Datanya normal atau tidak, jenis datanya apa, skala datanya apa, yang kalian punya itu seperti apa, kemudian syarat ujinya itu apa, gitu. Karena kan dari pilihan statistik yang teman-teman pilih itu kita akan bisa lihat, oh kok ini pakai ANOVA sih, padahal datanya seperti ini, gitu. Nah, itu yang disebut syarat-syarat data ya. Jadi setiap pilihan uji statistik itu ada syaratnya. Nah, kadang-kadang juga ada yang pakai uji statistik tapi sampelnya tidak memadai. Contohnya misalkan hasil uji lab cuman satu kali dan cuman satu sampel tapi dianalisis statistik gitu kan, pakai uji T gitu. Nah, itu tidak boleh juga. Kemudian menganggap duplo sebagai jumlah sampel. Nah, maksudnya kayak gimana? Duplo itu jadi teman-teman, ini kelihatan nggak ada contoh hasil laboratorium? Nggak, Nggak terlihat. nggak kelihatan. Oke. Contohnya seperti ini. Nah, kalau di sini sudah saya lengkapi. Kalau yang di Edling belum. Contohnya seperti ini. Ketika ini hasil laboratorium ya, dari hasil laboratorium. Ini satu sampel kita kirimkan ke laboratorium, kita analisis zincnya. Ternyata hasil simplonya itu 1,75, hasil duplonya itu 1,75. Nah, ini kadang-kadang dianggap sebagai pengulangan. Padahal ini adalah pengulangannya unit analisis gitu ya, bukan pengulangan penelitian. Nah, ini yang saya maksud yang di Duplo ini. Nah, menganggap Duplo sebagai jumlah sampel, padahal sampelnya satu ya. Oke, kemudian juga kadang-kadang menggunakan uji parametrik pada data yang tidak normal. Kan ada parametrik, ada non-parametrik. Kalau misalkan parametrik itu untuk data yang normal. Kalau non-parametrik itu untuk data yang tidak normal. Nah, itu tuh tidak boleh juga. Kemudian kadang-kadang pilih uji statistik karena cutting kan juga pakai itu gitu. Nah, jadi tidak seperti itu. Ketika kita memilih uji statistik, kita harus perhatikan tujuan penelitiannya apa, jenis data kita tuh seperti apa, jumlah kelompok kita tuh ada berapa gitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Datanya independen atau tidak independen. Kemudian jumlah replikasi, replikasi itu pengulangan ya. Ulangan penelitiannya tuh ada berapa gitu ya. Nah, kapan sih kita menggunakan uji T? Ada yang tahu kapan kita pakai uji T? Ketika
Datanya normal atau tidak normal? Zing. Nih, kalau kayak gini tuh nggak kelihatan juga nih muka kalian tuh em, bingung, bengong, atau ditinggal tidur gitu ya, saya nggak tahu. Tapi intinya teman-teman harus tahu kapan kita menggunakan uji T, kapan kita menggunakan uji ANOVA. Apakah data organoleptik kita boleh dianalisis pakai ANOVA atau tidak? Memenuhi tidak syarat datanya. Kemudian apakah kalau duplo berarti jumlah sampelnya itu sudah cukup? Jika data tidak normal, apakah penelitian kita menjadi gagal? Setelah kita uji normalitas, kemudian data kita tidak normal, apakah penelitian kita menjadi gagal? Lalu, apakah semua penelitian itu harus menggunakan statistik inferensial? Statistik itu ada statistik inferensial, ada statistik deskriptif, ya. Nah, kemudian, kalau teman-teman memilih uji statistik, tentu teman-teman harus memperhatikan tadi datanya seperti apa jenis datanya, apakah dia nominal, apakah ordinal, apakah numerik, karena ini akan menentukan jenis pemilihan uji statistiknya. Kemudian kelompoknya ada berapa? Apakah dia cuma satu kelompok? Apakah dua kelompok? Apakah lebih dari tiga kelompok? Tentu kalau misalkan pangan itu biasanya minimal dua kelompok. Kalau perencanaan pangan intervensi ya biasanya minimal dua kelompok. Ada kelompok kontrol, ada kelompok perlakuan. Kelompok perlakuannya biasanya cuma satu kalau yang dua kelompok. Tetapi yang biasa kita lakukan itu formulasinya biasanya lebih dari satu, minimal ada tiga, rata-rata ada empat. Jadi artinya lebih dari tiga kelompok, lebih dari dua kelompok. Kemudian datanya itu normal atau tidak. Nanti akan diuji normalitas. Nah, untuk mengetahui dia normal atau tidak, itu tidak bisa pakai membayangkan, mengkira-kira atau kirologi, nggak bisa. Kita harus analisis dia datanya normal atau tidak, pakai analisis statistik juga. Kemudian sampelnya apakah dia independen atau dia repeated atau berpasangan gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian jenis data yang biasa dalam penelitian pangan itu ada data nominal, kemudian ada data ordinal, kemudian ada juga numerik. Contoh kalau misalkan nominal itu jenis kelamin itu nominal, kemudian iya atau tidak itu juga nominal, suka atau tidak suka itu nominal. Kalau misalkan dia cuma suka atau tidak suka maka itu nominal. Tetapi kalau misalkan sangat tidak suka, netral suka, sangat suka, itu sebetulnya skala hedonik itu masuknya ke data ordinal. Kemudian, tapi kok ya ordinal, tapi kok bisa dipakai ANOVA atau misalkan kok bisa dipakai Kruskal-Wallis gitu ya? Karena biasanya di dalam penelitian pangan ini yang berbeda ya dengan penelitian masyarakat. Di dalam penelitian pangan, data hedonik itu sering diperlakukan sebagai data interval. Sehingga ketika kita uji normalitas, kemudian data terdistribusi normal, maka itu bisa kita uji menggunakan ANOVA. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga data numerik. Nah, data numerik itu biasanya hasil pengukuran. Contohnya ada kadar protein, kadar Fe, kemudian pH, aktivitas antioksidan, data kadar lemak, dan lain sebagainya. Nah, kenapa normalitas data itu menjadi penting? Karena ini akan menentukan uji yang akan kita pilih.
Dan ini akan menentukan data kita ini bisa merupakan uji statistik yang kita pilihnya ini apakah parametrik atau non parametrik. Kalau data yang terdistribusi normal, maka kita analisis menggunakan parametrik. Data yang tidak terdistribusi normal, kita uji menggunakan statistik yang parametrik. Gitu ya. Nah, uji normalitas yang biasa dipakai itu ada dua. Ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov-Smirnov. Nah, kalau Shapiro-Wilk itu biasanya di bawah 50 jumlah sampelnya. Kemudian kalau Kolmogorov-Smirnov itu di atas sama dengan 50. Dulu itu kalau misalkan menggunakan panelis yang tidak terlatih itu biasanya kita pakai data 75. Nah, itu baru bisa diuji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Tapi kalau misalkan panelisnya itu hanya 35 orang menggunakan yang semi terlatih, nah itu tidak bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Itu harusnya menggunakan Shapiro-Wilk. Gitu ya, teman-teman. Nah, kapan kita menggunakan uji T? Ya, pernah tidak gitu mahasiswa-mahasiswa kita menggunakan uji T? Uji T itu biasanya digunakan ketika hanya ada dua kelompok. Misalkan yang satu dipanaskan menggunakan biasanya untuk yang metode ya. Yang satu misalkan menggunakan spray dryer, yang satu menggunakan drum dryer. Nah, itu kan berarti kan hanya ada dua kelompok hasilnya ya. Nah, itu biasanya kita menggunakan uji T. Nah, kalau misalkan yang satu menggunakan spray dryer, yang satu menggunakan drum dryer, itu kan dia independen, ya kan? Maka itu masuknya independent sample t-test karena tidak ada yang kontrol, tidak ada yang perlakuan, dua-duanya sama ya, dua-duanya perlakuan. Kecuali kalau misalkan yang satu yang satu misalkan formulanya kita buat formula kontrol, yang satu formula intervensi. Nah, itu kan ada kelompok kontrolnya. Maka itu kita bisa pakai per t-test gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan uji T itu datanya harus numerik dan harus normal. Kalau tidak normal, tidak bisa pakai uji T. Ya, biasanya pakai Man Whitney. Kemudian, contoh nih ya, ada formula kontrol, dan formula perlakuan ya. Dan ini cuman kontrol dan perlakuan. Perlakuannya cuman F1 gitu kan ya. Nah, maka ini dia akan menggunakan uji T. Dia bisa menggunakan per t-test ataupun independent sample t-test tergantung kondisinya. Ya, gitu. Nah, itu untuk hasil penilaian organoleptik. Jadi, untuk organoleptik itu tidak serta-merta menggunakan ANOVA atau menggunakan Kruskal-Wallis ya, atau menggunakan Friedman tidak serta-merta itu ya, karena tergantung jumlah kelompok. Kalau jumlah kelompoknya ada dua, ya pakainya uji T, bukan uji ANOVA gitu ya. Nah, kemudian, kapan menggunakan ANOVA? Menggunakan ANOVA itu ketika lebih dari dua kelompok, kemudian datanya juga numerik dan normal. Contoh seperti yang teman-teman sering lihat, ada formula kontrol, formula perlakuan, kemudian formula perlakuannya F1, F2, F3. Kemudian yang dianalisis itu adalah kadar protein ya, artinya dia ada lebih dari dua kelompok. Kalau datanya normal, maka menggunakan ANOVA. Dan ini harus selalu muncul di proposal.
bahasa jika data terdistribusi normal, maka pakai apa? Uji lanjutnya apa? Jika data tidak terdistribusi normal, maka analisisnya menggunakan apa? Dan ini uji lanjutnya menggunakan apa? Kenapa harus ada? Karena teman-teman belum ada data. Jangan di proposal sudah langsung mengatakan data terdistribusi tidak normal. Analisis statistik yang digunakan adalah Kruskal-Wallis. Padahal itu tidak ada datanya. Maka dari situ terlihat sekali bahwa teman-teman copy paste skripsi kata tingkatnya gitu ya. Oke. Kemudian kenapa kalau misalkan lebih dari dua kelompok itu tidak boleh pakai dites? Karena nanti resiko errornya itu akan meningkat. Nah, baru setelah dilakukan ANOVA, nanti diuji lanjut atau post hoc. Post hocnya pakai Tukey, pakai Duncan, atau pakai Bonferroni. Tergantung kondisinya, tetapi biasanya kita pakainya yang Duncan, bukan Duncan. Duncan ya bacanya. Kemudian kalau organoleptik datanya kita analisis pakai apa? Biasanya kalau organoleptik datanya itu skalanya hedonik menggunakan skala Likert entah 1 sampai 5, 1 sampai 7 atau 1 sampai 9 dan itu harus ganjil ya. Parameternya, teman-teman sudah tahu parameternya biasanya warna, aroma, rasa, tekstur, dan overall. Overall acceptance ya, untuk hedonik. Kalau mutu hedonik tanpa overall. Sama yang lainnya tapi tanpa overall. Nah, yang perlu diperhatikan panelis yang 35 orang atau 30 orang itu akan menilai semua formula. Jadi, misalkan Dias akan nyicip F0, akan nyicip F1, akan nyicip F2, dan akan nyicip F3. Begitupun Rebecca, sama. Artinya, data tersebut yang akan tersaji itu bersifat repeated, karena satu orang akan menganalisis beberapa sampel. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengetahui mana yang paling disukai oleh panelis. Nah, kalau misalkan seperti itu, uji idealnya karena dia eh, tadi berpasangan, repeated ya, maka idealnya diuji ANOVA-nya bukan ANOVA biasa, tetapi repeated measures ANOVA ya. Dan kalau datanya tidak normal, maka seharusnya dianalisis idealnya menggunakan Friedman test. Jadi pasangannya ini nih, kalau dia datanya normal, pakai repeated measures ANOVA. Kalau dia tidak normal, maka menggunakan Friedman test. Jangan teman-teman datanya misalkan normal pakai one way ANOVA, kemudian ketika tidak normal maka Friedman test. Ini cross nih. Tidak bisa seperti itu. Ini memicu pertanyaan lebih lanjut. Kalian paham tidak sebetulnya tentang konsep statistiknya? Gitu ya. Pakainya dalam kondisi ideal menggunakan repeated measures ANOVA dan kalau misalkan itu normal ya pakai repeated measure ANOVA, kalau tidak normal maka Friedman test. Tetapi karena repeated measures ANOVA ini terlalu kompleks, maka biasanya disederhanakan. Jadi boleh
kita pakai one way ANOVA dalam kondisi normal. Kalau misalkan kita one way ANOVA pada kondisi normalnya, pasangannya ketika tidak normal, maka ujinya pakai Kruskal Wallis. Gitu ya. Nah, ini yang biasa dipakai oleh mahasiswa level sarjana. Kalau teman-teman levelnya S3 bolehlah pakai ini ya. Tetapi kalau level sarjana pakai yang sederhana saja. Pakainya one way ANOVA dan ketika datanya tidak normal maka menggunakan Kruskal Wallis. Gitu ya. Jadi kita dalam tanda kutip mengabaikan data yang repeated. Jadi kita anggap ini adalah data yang independen. Ya, kita anggap data itu bebas, tidak repeated. Gitu ya. Ini yang harus teman-teman sangat pahami ya, karena nanti akan muncul kamu kan data organoleptik misalkan ditanya ya, itu kan data organoleptik ya, apakah nanti eh, satu subjek yang sama akan menganalisis semua formula itu atau beda-beda. Beda-beda itu maksudnya gini, kalau beda-beda itu Dias analisis F0 saja, kemudian si Rebecca analisis F1 saja, kemudian Nadira gitu analisis F2 saja. Nah, untuk yang F0 ini harus ada 35, ini ada 35, ini 35, ini 35 orang yang berbeda. Orang yang berbeda artinya 35 kali 4 harus ada 140 baru teman-teman rata-ratakan. Itu kondisi ideal ketika teman-teman menggunakan one way ANOVA gitu ya. Tapi kalau misalkan ke teman-teman menggunakan kayak tadi Dias analisis semua, Rebecca analisis semua, maka sebetulnya itu disebut dengan repeated measures ANOVA. Nah, repeated datanya repeated atau berpasangan gitu ya. Nah, dan menganalisnya harusnya repeated measure ANOVA. Itu kondisi ideal. Balik lagi, ketika teman-teman level sarjana itu bisa kita sederhanakan. Nanti ngaruhnya kemana? Kekuatan data, kekuatan kesimpulan gitu ya. Paling nanti arahnya ke situ. Jadi kesimpulannya menjadi lebih lemah begitu ya. Tapi lalu apakah itu masalah sekali? Ya tidak, kita hanya tinggal menyebutkan itu di keterbatasan gitu ya. Karena kan pada akhirnya ketika kita melakukan penelitian, menyajikan hasil dan kesimpulan itu akan menjadi bahan untuk sitasi orang lain gitu ya, memberikan informasi. Nah, oleh karena itu kita harus bisa dengan jelas sejelas-jelasnya menginformasikan kondisi data kita gitu ya dan keterbatasan-keterbatasan penelitian kita terutama kalau misalkan kalian akan publikasi di jurnal. Kalau misalkan di kalian mau publikasi di Scopus Q1 gitu kan ya dengan kondisi tadi gitu ya. Oh, biasanya nanti itu akan nggak bisa nih akan ditolak. Nah, tapi kalau sekali ditolak apakah itu langsung masalah gitu kan ya? Enggak, kita tinggal nyari yang bisa nerima kita gitu ya. Kalau udah ditolak sama satu jurnal, bukan berarti dunia berakhir. Ya, yang lain masih banyak kok yang mau nerima kita gitu ya. Jadi masih banyak kesempatan gitu ya. Nah, kalau misalkan di data laboratorium, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu tadi ya, biasanya mahasiswa ini yang terjadi ya, kadang menganggap duplo itu sebagai jumlah sampel. Nah, yang simplo sama sampel dimasukin jadi uji T dan diambil rata-rata gitu kan untuk dianalisis, gak bisa. Karena duplo itu bukan N ya.
N itu yang tadi, yang F1, F2 itu disebut dengan N. Kalau misalkan teman-teman bikin F1-nya itu dua kali, ya N-nya berarti ada dua gitu ya. Nah, apa itu duplo? Duplo itu adalah pengulangan dari pembacaan alat gitu ya. Unit sampel, bukan unit, bukan pengulangan. Bukan pengulangan penelitian, tapi lebih ke mengulang proses analisis. Agar apa? Agar kita tahu bahwa alat yang kita gunakan, metode yang kita gunakan itu presisi. Agar tidak terjadi kesalahan, misalkan error, wah ini errornya tinggi gitu ya. Karena bisakah mungkinkah alat ini error? Ya mungkin saja. Misalkan gini, saya nimbang pertama berat saya 47 kilo. Terus habis itu nimbang lagi 5 menit kemudian berat saya 50 kilo. Nah, yang salah siapa kalau kayak gitu? Kemungkinan alatnya harus dikalibrasi karena terlalu jauh dari 47 ke 50. Tapi kalau misalkan saya nimbang nih 47 kilo, 47,1. Nah, ternyata nimbang lagi 5 menit kemudian 47,2 atau 47,0. Nah, itu masih bisa ditoleransi gitu ya. Jadi, itu hanya pengulangan pembacaan alat. Nah, jika duplo itu bukan jadi duplo itu bukan replikasi biologis gitu ya. Jika misalkan teman-teman membuat F0 itu hanya satu batch dan diujinya itu dua kali, N-nya tetap satu. Kecuali teman-teman membuat F0-nya itu beberapa batch ya. Jadi misalkan teman-teman bikin kombucha batch 1 gitu ya untuk F0 disimpan untuk nanti dianalisis. Besoknya teman-teman bikin lagi F0 yang sama, kombucha yang sama gitu ya. Kemudian teman-teman bikin lagi. Nah, itu batch yang kedua. Kemudian sorenya bikin lagi kombuchanya. Nah, sama itu F0 juga. Nah, itu batch ketiga. Jadi F0-nya teman-teman ada tiga sampel ya. Ada tiga F0. F01, F02, F03 gitu ya. Nah, ini enaknya kalau kayak gini tuh pakai apa namanya? Pakai spidol ya di papan tulis. Nah, agar bisa dianalisis statistik, maka harus ada replikasi independen minimal 3. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau uji T, Bu, saya mau uji T nih hasil laboratoriumnya, mau melihat terpilih sama kontrol berbeda nyata atau tidak gitu ya. Nah, kalau kalian hanya punya satu F0, punya satu F terpilih, maka itu tidak bisa dianalisis menggunakan uji T. Tapi kalau misalkan kalian punya 3 batch F0, kemudian punya 3 batch F terpilih, dan tiga-tiganya dianalisis di laboratorium, tiga-tiganya ada hasilnya, maka itu bisa diuji T. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian mau uji T, caranya kayak gitu. Hasil hasil labnya kalian mau uji T, caranya kayak gitu. Selama ini kan kakak-kakak tingkat kalian membuatnya uji disajikan secara deskriptif saja gitu ya. Kenapa kok disajikan secara deskriptif saja? Keterbatasan budget ya. Itu ya permasalahannya. Kemudian biasanya ya kebanyakan itu replikasi independen itu ya idealnya tuh tiga ya. Tapi kalau misalkan dua sudah bisa belum ya bisa saja. Tapi teman-teman harus menyatakan bahwa replikasinya hanya dua gitu ya. Kalau satu sampel itu nggak bisa ya gitu.
Nah, ini contohnya. Nah, jadi nanti ada dua lembar, sorry, tiga lembar seperti ini dengan produk yang sama. Misalkan ini F0 ya, F0-nya ada tiga kayak gini, ada tiga simplonya, ada tiga duplonya. Jadi kalian punya tiga seng, kalian punya tiga analisis kadar abu itu untuk F0-nya saja. Kemudian F terpilihnya kalian juga harus menganalisis hal yang sama. Kalau kalian memang mau uji T gitu. Kalau tidak ya nggak bisa diuji T gitu ya. Nah, ini studi kasusnya ini ada produk cookies tinggi protein gitu ya. Kelompoknya F0 dan F1. Parameternya kadar protein. Datanya normal. Maka uji yang dilakukan adalah independent t-test. Kemudian kalau misalkan ada produk kombucha, kemudian formulanya itu ada F0, F1, F2, F3. Parameter yang dianalisis contohnya aktivitas antioksidan. Dan ini datanya normal. Maka dianalisis menggunakan one way ANOVA. Kemudian, ini kalau misalkan kayak gini, kemungkinan yang dianalisis itu adalah organoleptik ya semuanya. Karena ya rata-rata biasanya kita organoleptik yang dianalisis statistik. Karena keterbatasan budget untuk analisis laboratoriumnya ya. Kecuali kalian lakukan analisis lab sendiri. Kalau di lab sendiri itu bisa tuh. Saya dulu waktu S1 itu saya nge-lab sendiri kan. Jadi saya bisa menganalisis proteinnya gitu ya, menganalisis apa namanya bilangan peroksida, bilangan asam gitu ya. Itu semua semua sampel saya analisis gitu dan saya produksi beberapa batch gitu sehingga bisa dilihat tidak hanya dari organoleptik saja, dari sisi laboratoriumnya seperti apa. Jadi oh yang ini bagus secara organoleptik, tapi ternyata yang lebih tinggi secara laboratorium pada akhirnya adalah misalkan F2, tapi yang secara organoleptik bagusnya itu adalah F1. Nah, maka kita bisa membandingkan F1 dan F2 gitu ya. Bedanya signifikan atau tidak? Kalau ternyata bedanya tidak signifikan, maka F2 menjadi lebih baik. Jadi lebih komprehensif gitu dan lebih dalam menganalisis produk dan menentukan produk terpilih gitu ya. Kemudian kasus yang ketiga contoh ada snack gitu ya, snack diabetes kayak dianalisis organoleptik. Ada 35 kemudian si panelisnya ini menilai si formula itu dan ternyata datanya tidak normal. Dan ini ada lebih dari dua kelompok ya, ada tiga kelompok. Nah, kemudian maka analisisnya yang cocok sesungguhnya itu adalah Friedman test. Tetapi bisa juga dianalisis menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, kemudian untuk yang kasus yang keempat, contoh minuman fortifikasi Fe dan dia hanya satu sampel setiap formula. Nah, ini hasil labnya. Kemudian karena cuma satu, masing-masing cuma satu, walaupun misalkan oh saya ada kontrol, ada terpilih, tapi kalian ngirim sampel ke labnya itu cuma satu kontrol, satu terpilih. Maka gunakanlah analisis deskriptif ya. Nah, kesalahan-kesalahan yang sering terjadi itu diantaranya adalah menganggap duplo sebagai jumlah sampel tadi sudah. Nah, seolah-olah yang dianalisis itu banyak padahal cuman satu walaupun datanya iya ada gitu. Nah kadang-kadang itu dijadikan trik oleh oknum ya, oknum gitu ya, oknum mahasiswa, oknum peneliti gitu memaksakan agar bisa dianalisis statistik gitu ya. Nah, ini tadi sudah ya menggunakan ANOVA tanpa mengecek normalitas. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak dicek dulu normalitasnya langsung diuji pakai ANOVA bisa jadi bias. Bisa jadi yang seharusnya signifikan menjadi tidak signifikan. Begitupun sebaliknya.
wajibnya. Nah, kemudian kadang-kadang ada juga yang pakai uji T, padahal kelompoknya banyak. Harusnya kalau kelompoknya lebih dari dua kan tidak pakai uji T, gitu. Nah, ini sudah juga ya. Ini kesimpulannya teman-teman kalau memilih uji statistik itu harus berdasarkan logika penelitian. Kemudian jenis data juga akan mempengaruhi pemilihan uji. Datanya apa, maka ujinya apa. Kemudian jangan lupa datanya harus diuji normalitas ya untuk menentukan apakah nanti pakai uji parametrik atau uji non parametrik. Kemudian kalau misalkan organoleptik biasanya dia ada karakteristik khusus karena biasanya panelis itu akan menganalisis semua formula ya. Satu panelis itu akan menganalisis semua formula. Dan yang perlu diperhatikan, duplo itu bukan jumlah sampel, tapi hanya pengulangan unit analisis, proses analisis ya, analisis di laboratorium untuk mengecek alat gitu ya. Nah, kemudian, kalau misalkan statistik inferensia itu biasanya menggunakan replikasi setidaknya kalau untuk hasil laboratorium itu tiga, ya. Kemudian kalau untuk yang melibatkan apa namanya organoleptik itu paling tidak 30 begitu ya, paling tidak 30 sampel. Ya, nah kalau misalkan ini data yang ini yang duplo ini untuk memastikan bahwa proses ini tuh benar gitu ya, alatnya benar. Nah, kalau misalkan di sini simplonya 1,75, duplo 1,75, oh berarti dia presisi. Kalau ini misalkan ini 1,57, ini 1,60 masih presisi. Tapi misalkan ini apa namanya yang ini yang satu 6,32, yang satu 3,45 misalkan. Nah, berarti kan dia harus diulang. Dan yang harus diperhatikan oleh teman-teman ketika teman-teman mendapatkan hasil laboratorium seperti ini harus langsung komunikasi sama dosen ya untuk melihat oh ini formula kontrol, ini Bu hasil formula kontrol, ini Bu hasil formula terpilih. Karena kadang-kadang itu ada kesalahan gitu ya. Loh, harusnya kan formula kontrol ini kadar berdasarkan literatur kadar proteinnya itu tidak melebihi sekian gitu kan ya. Formula terpilih kadar proteinnya karena ditambah proteinnya cuma sekian, nambahnya juga nggak banyak. Tapi kok ini hasil labnya aneh sih gitu kan ya. Misalkan seperti itu. Nah, itu harus segera dikonfirmasi ke laboratoriumnya untuk diuji ulang. Karena di laboratorium itu bisa jadi tertukar gitu ya. Mungkin nggak seperti itu, mungkin ada human error, ada alatnya error. Ininya simplo duplonya oke betul gitu ya, presisi. Tapi bisa jadi ternyata salah coding gitu ya, sehingga hasilnya ketukar antara kontrol dengan perlakuan. Itu apakah sering terjadi seperti itu? Iya. Itu sering terjadi begitu ya, teman-teman.